Oke, jadi sore ini kita akan bahas topik mengenai eh, gaya magnet ya. Sebentar. Oke, sebelum saya bahas ke contoh soal, apakah ada pertanyaan terkait konsep gaya magnet ataupun magnetostatika yang perlu diklarifikasi? Silakan. Saya persilakan. Ada yang mau tanya? Tidak ada Pak untuk saat ini Pak. Nggak ada ya. Oh, ini ada yang bertanya. Roma. Roma NIM 9. Roma dari bioproses ya, Roma ya? Iya, Pak. Oke. Ya. Roma bertanya, sebentar ya. Oke. Saya membaca artikel lain mengenai gaya magnet pada simpel ya, simpul maksudnya itu apa ini? Simpul ya. Simpul berarus dikatakan bahwa sebuah simpal, oke, loop berbentuk persegi panjang dialiri arus listrik dan diletakkan pada medan magnet. Pertanyaan saya, bagaimana kita tahu bagian simpel itu mengalami gaya magnet? Oke. Begitu ya, Roma ya? Iya, Pak. Oke. Jadi gini ya, sini saya bahas di sini ya. Jadi ini saya akan coba gambar sebuah simpal ya atau loop ya. Ini adalah loopnya berbentuk persegi. Nah, misalkan loopnya ini pada bidang datar ya. Kemudian di bagian sini tuh dikasih poros ya sehingga dia bisa berputar. Kemudian pada simpal atau loop ini itu ada gaya magnet arahnya ke atas. Begini ya. Begini ya pertanyaannya ya, Roma ya. Kemudian si simpal ini dialiri arus listrik ya. Misalkan arah arusnya yang ini warna hijau ya. Nah, berarti kan begini gambarnya ya. Nah, yang ditanya adalah bagaimana kita tahu bagian dari simpel yang mengalami gaya magnet. Betul begitu? Betul, Pak. Oke. Coba sambil melihat ini ya, coba dibuat juga gambarnya. Jadi di ujung-ujungnya ini saya beri nama titik ya, A, B, C, D. Ini untuk mempermudah saja. Ya. Nah, jadi kalau ada elektron, ya, elektron ataupun arus pada kawat ya, dia ini bergerak di dalam suatu medan magnet. Nah, itu akan mendapatkan gaya magnet. Ya, siapa yang mendapatkan gaya? Kalau misalkan yang bergerak adalah partikel elektron, ya berarti elektronnya akan mendapat gaya. Proton bisa nggak? Iya, proton juga bisa mendapat gaya. Nah, arus pada kawat juga akan mengalami gaya magnet ya. Yang mendapatkan gaya adalah si kawatnya di situ. Nah, kemana arahnya itu kita pakai ini apa namanya rumusan dari gaya magnet ya. F sama dengan Q V cross B ya, atau F sama dengan kalau arus listrik ya I L cross B gitu ya. Kalau ini L ini adalah si panjang kawatnya. Kemudian B-nya adalah medan magnet. Oke. Nah, kita lihat di sini tuh ada operasi cross product ya. Nah, ketika ada operasi cross product, ini kan ada vektor L di-crosskan dengan vektor B. Maka untuk menentukan arah dari hasil perkalian cross product ini, kita gunakan yang namanya aturan tangan kanan. Ya. Nah, jadi ini gambar kita, saya buat dulu ya, tangan kanan ya, misalkan seperti ini. Nah, ini misalkan tangan kanan ya. Silakan kalian mengikuti tangan kanan kalian seperti pada gambar. Jadi ini adalah jempol, ya, yang ini adalah jempol. Nah, terus keempat jari ke sebelah kanan ya. Nah, kemudian ketika kita ingin menentukan bagaimana, misalkan ini ya V cross B ya, maka arah yang keempat jari itu adalah si V-nya. Oke. Nah, kemudian pada tangan kanan kalian kan ada telapak tangan ya. Nah, misalkan arah B-nya itu masuk ke dalam.
Ya, ini B. Arah B-nya masuk ke dalam. Jadi telapak tangan kalian itu masuk ke depan layar komputer kalian atau depan layar HP kalian. Maka gayanya itu adalah si jempolnya, F-nya. Begitu Roma. Sampai sini bisa dipahami dulu. Setelah ini baru kita masuk ke loop ini. Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke arah loop ya. Nah, coba sekarang kita perhatikan yang bagian A sama B. Ya, berarti segmen kawat yang bagian A sampai B saja. Nah, sekarang coba semuanya tangannya arahkan ke 4 jari itu ke arah searah dengan tanda panah. Jadi kan tanda panahnya ke sini ya. Jadi ke 4 jari arahkan searah dengan tanda panah. Oke? Nah, kemudian telapak tangan arahkan searah dengan B. B-nya kan arahnya ke atas. Jadi ini telapak tangan kita ya. Ini telapak tangan kita arahnya ke atas. Nah, maka jempolnya pastikan ke bagian sini. Oke? Sorry, salah ya gambar saya. Salah. Salah jempolnya. Sorry. Telapak tangan arahkan ke sebelah sana, V ya. Oke. Sebentar. Ini. Nah, kemudian jempolnya kan ke sini ya. Nah, jadi ini akan mendapatkan gaya ke sini. F-nya. Gitu. Bisa dipahami? Roma? Bisa, Pak. Oke. Jadi tangan kiri, Pak. Oh, enggak. Jangan pakai tangan kiri ya. Ini harus pakai tangan kanan. Ya. Nanti kalau tangan kiri jadi salah. Oh, yang tadi gambar saya jadi tangan kiri ya? Ya, betul. Sorry ya, ini gambarnya tangan kanan. Nah, saya kasih ini ya, review sedikit ya. Misalkan begini, kita punya sumbu begini ya. Nah, misalkan gini ya. Ini adalah sumbu X ya. X ini adalah Y, yang ini adalah Z yang positif ya. X, Y, Z-nya begini. Nah, sekarang kalau misalkan ada elektron bergerak ke sana, ini adalah V-nya ya. Nah, kemudian ada medan magnet arahnya ke atas. B. Ini adalah elektronnya ada di sini tengah-tengah nih. Misalnya kita sebut dia proton dulu ya, proton. Nah, kemana arah geraknya? Ada yang bisa kasih jawaban? Arah Y, Pak. Hah? Kemana? Ke arah? Masuk. Sebentar, Pak. Ayo, ke arah mana? Proton bergerak searah sumbu X, kemudian dia mendapatkan berada dalam medan magnet B yang arahnya ke Z. Menjauhi pemantau. Menjauhi siapa? Menjauhi pemantau. Enggak, ini sebut aja sumbu arahnya. Ini ada X, Y, Z. Y, Pak. Y positif, negatif? Positif, Pak. Jawabannya Y negatif ya. Ke sini F-nya. Kok bisa seperti itu? Nah, coba sekarang tangan kanan arahkan ke 4 jari ya. Jari telunjuk, jari tengah sampai kelingking itu ke arah X. Berarti kan begini. Oke ya. Kemudian telapak tangan arahkan searah dengan B. B-nya kan ke atas. Gitu ya. Nah, ini adalah si V-nya, ini adalah B-nya. Maka jempol kita ke mana? Ke sini. Ya, ini adalah si F-nya. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini paham, Pak. Oke, Esra. Coba contoh yang satu lagi. Jadi di topik magnetostatika ini kita harus menggunakan aturan tangan kanan ya, X, Y, Z. Nah, sekarang coba ini ada elektron ya, negatif. Dia bergerak ke arah sumbu Y, kemudian mendapatkan gaya magnet arahnya mendapatkan B arahnya ke X. Kemana
gaya yang dialami oleh si elektron? Ke Z negatif, Pak. Ke? Z negatif. Salah, ke Z positif. Ke Z positif. Nah, ini dia F-nya. Kenapa bisa seperti itu? Seandainya kalau misalkan proton ya, dia mendapatkan B-nya ke sini ya, kemudian V-nya ke sana ya. Coba V-nya arah sumbu Y, coba tangan kanan kalian ke 4 jari ke arah sumbu Y, kemudian B-nya telapak tangannya, arah telapak tangan adalah B. Maka jempol kalian arahnya kemana? Ke bawah. Ke bawah ya. Nah, kalau dia muatan negatif, maka dia akan mendapatkan gaya sesuai arah jempol kita. Tapi kalau karena di sini muatannya elektron, maka gayanya itu berlawanan, jadi ke atas. Gimana? Hal itu berlaku juga nggak, Pak, untuk yang gimana? rumus F yang satu lagi, Pak? F sama dengan Ya, F sama dengan ILB sin theta. IL cross B ya. Iya, Pak. Iya, jadi kalau misalkan yang tadi kan kita F sama dengan Q V cross B ya. Gitu ya. V-nya tadi adalah si 4 jari. Gitu kan ya. Kalau B-nya tadi adalah telapak tangan. Ya. Ini juga sama. Ini adalah telapak tangan. Telapak tangan. Ini adalah arah arus. Begitu. Gimana? Sudah cukup paham atau perlu saya kasih contoh lagi? Satu lagi, Pak. Satu lagi. Satu lagi. Ini siapa ini? Sena, Pak. Siapa? Sena. Sena. Oke, ini khusus Sena coba ya. Oke, satu lagi. Sena, coba kalau misalkan ini sumbu X ya. Ini sumbu Y. Z-nya kemana ya? Ini pakai aturan tangan kanan juga, Sena. Silakan. X-nya itu adalah keempat jari. Pakai tangan kanan ya. X-nya adalah keempat jari. Y-nya adalah X-nya adalah keempat jari, kemudian putar telapak tangannya adalah yang Y, maka jempolnya adalah arah Z. Pakai tangan kanan. Kemana arah Z-nya? Ke atas atau ke bawah? Halo, Sena? Masih bingung? Iya, Pak. Oke, saya Siapa? sebentar ya, biar gambarnya enggak ini. Nah, coba sekarang ini adalah sumbu X, Sena, ya. Ini sumbu Y. Nah, Z-nya kemana? Coba ambil paket tangan kanannya, arahkan ke 4 jari ke arah X. Kemudian telapak tangannya ke Y. Maka jempolnya ke arah mana? Kanan atau kiri? Kiri ya, Pak. Ke sini. Kanan. Kanan, Pak. Ya, kanan. Jadi dalam membuat sumbu koordinat juga harus mengikuti aturan ini ya, tangan kanan ya. Jadi nggak bisa sembarangan, nanti bisa salah. Contoh lagi ya, ini misalkan arah X gitu ya. Ini arah Y sekarang. Nah, Z-nya kemana? Ke depan apa ke belakang? Ini saya sebutnya ini depan. Ini belakang. Yang mana? Belakang, Pak. X, Y, Z. Ya, betul. Ini adalah arah Z-nya. Oke ya. Nah, sekarang coba kita satu kali lagi. Misalkan di sini adalah sebuah proton. Ya. Proton. Protonnya sedang bergerak ke arah Y. Kemudian dia mendapatkan gaya magnet ke arah B. Ke arah X. Kemana gaya yang dialami oleh proton ini? V cross B. Ayo. Tangan kanan. Wah, pasti kalian muter-muter ini tangan badannya. Kiri ya, Pak.
ke Z negatif, Pak. betul, ke kiri atau ke Z negatif. Ya, ini adalah si gayanya, F-nya. Nah, sekarang kalau yang ini, misalkan ini adalah elektron, minus. Elektron. Coba sekarang satu orang mau kemana arahnya? V-nya dulu. Bebas sembarang. V-nya ke bawah. Susah ya tangannya ya. V-nya ke sini aja lah. Ke Z, Pak. Z, Pak. Ke Z, oke. Z yang belakang. V-nya ke Z, B-nya kemana? Coba B-nya ke sini. Kemana arah gayanya? Gaya yang dialami oleh si elektron. Ada yang bisa jawab? Ke bawah ya, Siapa? Ke Y, Pak. Y bawah, Pak. Y bawah. Ingat, gaya yang dialami oleh suatu muatan yang berada dalam medan magnet adalah Q, V, cross B. Ya. Q-nya adalah muatannya, berarti adalah elektron kali dengan V, ya besarnya V. Cross itu kan sin ya, kali dengan besarnya B kali dengan sin theta. Theta adalah sudut antara V dan B. Lihat antara V dan B sudutnya berapa ini? 180. Ya, 180. Sin 180 berapa? 0, Pak. Iya, 0. Berarti E kali V kali B kali sin 180 sama dengan 0. Maka kalau gitu F-nya sama dengan 0. Jadi kalau V sama B-nya seperti ini, maka dia tidak mendapatkan gaya magnet. Artinya si elektronnya akan bergerak ke V terus. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Masih mutar-mutarin tangan, Pak. Iya, Pak. Saya juga gitu, Pak. Masih mutar-mutari tangan. Oke, satu lagi ya, satu lagi. Masih mutar-mutari tangan. Nah, silakan coba buat dulu koordinat di kertas kalian, di bukunya. Ya, kita buat aja ini arah X. Ya, ini arah Y. Z-nya kemana? Ke atas apa ke bawah? X, Y, Z. Z-nya ke atas atau ke bawah? Pakai tangan kanan? Ke bawah, Pak. Ke atas. Ke atas. Bawah. Waduh, ini masih ada yang bilang ke bawah ya. Ke atas ya, ke atas. Coba tangan kanan, lagi tangan kanan, arahkan keempat jari ke arah sumbu X. Keempat jari ke arah sumbu X. Ini keempat jari ke arah sumbu X. Kemudian telapak tangan arahkan ke X, ke Y, sorry, ke Y. Maka jempolnya kemana? Ke atas ya. Jempolnya ke atas ya. Maka ini adalah si Z. Bukannya ke bawah ya, Pak? Oh, tangan kanan, tangan kanan. Bukannya ke bawah ya? Coba tangan kanan, coba. Tangan Telapak kanan. tangan kemana tadi? Telapak tangan kemana tadi, Pak? Telapak tangan ke sumbu Y positif, ke arahnya sumbu Y Oh. positif. Iya, Pak. Mau patah tangan, Pak? Waduh. Enggak lah, masa sampai patah tangannya. Kalau enggak gini, gampangnya gini ya. Bisa juga keempat jari ke arah X, kemudian habis itu keempat jari putar ke arah Y-nya. Nah, itu maka Z-nya udah jelas kan ke atas gitu. Udah jelas ya? Satu lagi lah. Ini ya. Sekarang muatan-muatannya lagi. Terakhir lah ini ya. Habis itu kita ke contoh soal. Ini adalah sumbu Y ya tadi ya. Oke. Sekarang kita proton dulu deh. Proton berarti dia muatan positif. Oke, kemudian biar gampang ke sana adalah V-nya. Nah, sekarang coba tangan kanan semua arahkan ke V. Keempat jari arahkan ke V. Bebas.
Mau telapak tangannya ke arah atas atau ke arah bawah terserah dulu. Sudah? Oke, sekarang kalau B-nya ke arah X. Nah, coba kemana? Kemana gaya yang dialami oleh si proton? Bawah, Pak. Wis, Atas, Pak. kok bisa ke bawah? Oh, di atas, Pak. Ke atas ya. Keempat jari ke sini. Ini keempat jarinya. Telapak tangannya arahkan ke sumbu X, ya, ke sumbu X. Maka jempolnya ke atas dong. Gitu ya. Jadi ini adalah si gayanya. Jempol ini adalah si gayanya. Masih ada yang bingung? Mungkin tanganmu kebalik. Iya, mungkin pakai tangan kiri. Jangan pakai tangan kiri ya. Aturan tangan kanan ini. Jadi pakai tangan kanan. Aduh, masih salah-salah. Joshua, halo Jos. Halo Pak. Ya, ini sekarang khusus buat Joshua nih soalnya. Lihat aja gambar ini yang saya buat ya. Ini ada arah X, ini adalah Y, ini adalah arah Z. Nah, sekarang coba tangan kanan ya. Ini juga proton lagi. Proton positif. Nah, sekarang V-nya ke sini, ke Y. Nah, silakan arahkan tangan kanannya ke arah Y, Joshua. Sudah, Jos? Sudah Pak. Oke. Kemudian ini kalau saya buat ke sini nanti kamu putar-putar tangannya susah. Saya buat ke sini aja. Ini adalah si B-nya. Medan magnetnya arahnya ke X negatif. Kemana arah gaya yang dialami oleh proton? Yuk, gampang sekali nih. Ke bawah Pak. Wis? Kok ke bawah sih? Enggak mau pakai tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kanan Pak. Tangan kanan? Tangan sama Negatif. kan. Kan sama Arahnya tangan kirinya ketukar, Pak. Aduh. Ini ke sini arahnya. Makanya kok bisa ke bawah ya? Tangan kanan padahal kita pakai. Ini jempolnya ke sana ya. Telapak tangan ke arah B, maka jempolnya akan ke sini. Gitu ya, Jos. Sementara cukup dulu ya. Nanti tanya lagi sama teman-teman ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, latihan menortornya cukup dulu. Sekarang kita masuk ke soal. Nah, ini juga nanti akan pakai aturan tangan kanan. Ya, nanti soalnya akan saya upload ya di CIS. Jadi kalian cukup perhatikan saja. Nanti saya minta kalian membuat ini dulu ya, membuat apa gambar ini. Nah, silakan dibuat dulu gambarnya. Silakan dibuat. Jadi di sini ceritanya kita punya dua ini ya. Ini ada rel ceritanya ya, yang warna biru tuh rel. Nah, kemudian rel ini itu dipasang oleh suatu kawat yang warna orange ya. Kawatnya ini bisa bergerak bebas, bisa ke kiri ke kanan ya, dan tanpa gaya gesek ya. Kemudian di ujungnya ini dipasang suatu sumber namanya G aja lah. Nah, sumber ini fungsinya untuk mengaliri arus listrik gitu ya. Nah, kalau dilihat pada gambar, ini kan arah arusnya begini ya. Gitu ya. Ini adalah I-nya. Oke. Nah, kemudian pada medan magnet pada benda ini itu ada medan magnet arahnya ke atas. Ya, B arahnya ke atas. Di sini ya. Pokoknya di semuanya ini namanya B lah. Biar gambarnya nggak terlalu ruwet, saya gambarin B1 di sini. Tapi sebenarnya semua ini mengalami gaya B arahnya ke atas. Oke ya. Nah, jadi diketahui jarak D adalah 2,6 cm. Ini adalah jarak D-nya. Kemudian rel ini berada dalam medan magnet uniform
B ya, sama dengan 56,3 mili Tesla. Oke. Nah, saat T sama dengan 0, instrumen G dihubungkan pada rel dan menghasilkan arus konstan I sama dengan 9,3 mili ampere. Oke, jadi intinya pada saat T sama dengan 0, si G-nya ini aktif ya, sehingga ada arus yang mengalir. Nah, gitu aja. Kemudian yang ditanya pada saat T sama dengan 61,1 milisekon, nah, berapakah kelajuan kawat konduktor? Yang kedua, arah gerak kawat, apakah ke kiri atau ke kanan? Ya, yang paling gampang kita tentukan dulu deh yang bagian B, arah dari gerak kawat ke kiri apa ke kanan. Nah, ini sama, kita pakai aturan tangan kanan. F sama dengan, karena ini arus adalah I L cross B. Nah, arah L itu searah dengan arah arus, ya. Jadi sekarang siapkan tangan kanan ya. Berarti tangan kanannya menghadap ke jantung kalian, ke dada. Jadi ini adalah tangan kanannya. Keempat jari arahnya ke sini. Searah dengan arah arus. Nah, gitu ya. Searah dengan arah arus. Nah, kemudian B-nya arahnya kemana? B-nya arahnya ke atas, berarti telapak tangan kita ke atas. Agak susah ya, nggak apa-apa. Oke, berarti kemana? Arah dari apa namanya kawat ini? F-nya kemana arahnya? Ke kiri, Pak. Ke kiri ya. Maka ini adalah gaya yang dialami oleh si kawat. Arahnya ke kiri. Kiri. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Belum ada, Pak. Belum ada? Oke. Nah, kemudian yang A, kelajuan kawat konduktor. Nah, ini kan kelajuan ya. Kelajuan itu kan beda sama kecepatan ya. Kalau kecepatan ada vektornya, kalau kelajuan berarti enggak ada vektornya, berarti cuma besarnya aja. Nah, kita lihat ya. Kelajuan V kan sama dengan V0 plus A kali T. Fisika dasar 1 ya. Nah, terus karena mula-mula diam ya. Jadi kan pada saat T sama dengan 0, instrumen G baru dihubungkan. Berarti kan kalau belum ada G, belum ada si G ini ya, si sumber arus ini, maka apa namanya kawat ini akan diam. Jadi V0-nya adalah sama dengan 0. 0 plus A kali T. Makanya V sama dengan A kali T. Oke ya. Nah, kemudian saya tulis di sini ya. V sama dengan A kali T. Oke ya. Kita ingat dari hukum Newton ya kan ya. F sama dengan M kali A gitu kan ya. Nah, ini kita lihat di sini. Ini ada dikalikan dengan T ya. Boleh nggak saya tulis begini? Kalau bagian kanan saya kalikan dengan T, maka bagian kiri saya kalikan dengan T. Boleh ya? Sama-sama dikali T ya? Boleh. Nah, maka oleh karena itu kita bisa tulis A kali T ya sama dengan F kali dengan T per apa? Per apa? Per M, Pak. M, Pak. M, Pak. Ya, per M. A kali T tadi adalah kelajuannya ya, V-nya. Nah, makanya ini bisa kita tulis begini. Ya, ini kita tulis V sama dengan F. F-nya adalah gaya magnet ya, FB kali T per M. Nah, oke. Terus berapa besar gaya magnetnya? F-nya ini berapa? Nah, kita pakai ini kan. F sama dengan I L cross B. L itu apa? L-nya adalah panjang kawat. Berapa panjang dari sini ke sini? Saya tulis dulu. Berarti I kali dengan L. Ya. Ini kan cross ya. Sama dengan berarti I L B cross to sin sudutnya. Theta misalkan. Theta adalah apa? Theta adalah sudut antara L sama B. Lihat, ini L-nya searah dengan arah arus. L-nya ke sini, B-nya ke atas. Berarti berapa sudutnya ini? 90 derajat. Ya, berarti sama dengan
ILB kali sin 90 derajat. Berapa nih? Sin 90? 1. 1. Oke, berarti ini sama dengan ILB kali dengan T per M. Nah, berapa panjang L-nya? Adalah D ya. L sama dengan D. Oke, maka ini bisa ditulis menjadi I kali D kali B kali T per M. Ya udah, tinggal masukkan aja. Berapa I-nya? I-nya ini ya. Ini I, ini D-nya, ini adalah B-nya, ini adalah waktunya per massa. Massa dari siapa? Massa dari si ini, kawat ini. Maka didapatlah kelajuannya segini. Gitu aja. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Masih ini ya, nggak susah. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke soal yang nomor 2. Nah, ini dia soal nomor 2. Ini soalnya tentang gerak siklotron. Siklotron. Nah, ini juga mirip dengan gerakan partikel yang ada di kutub utara dan kutub selatan. Makanya auroranya tuh hanya ada di kutub utara, kutub selatan. Jadi dia muter-muter di sana saja, ya. Coba kita baca dulu soalnya ya. Suatu partikel, ya ini adalah yang ungu, ini adalah partikel. Nah, bergerak dalam suatu medan magnet dan lintasan yang berbentuk lingkaran. Oke, ini yang merah adalah lintasan partikel. Medan magnet tersebut uniform. Uniform artinya medan magnetnya di semua titik itu besarnya sama, ya. Seragam, uniform itu seragam ya. Dengan besar B sama dengan 4 militesla. Oke, ini adalah besar dari medan magnet. 4 militesla. Ini ya, 4 militesla. Partikel ini dapat berupa proton dan elektron. Oke. Nanti kita tentukan apakah dia proton atau elektron. Partikel ini mendapatkan gaya magnet sebesar 3,2 kali 10 pangkat min 15 Newton. Ini adalah gaya magnetnya. Ya, kita tahu bahwa suatu partikel yang bergerak ya dalam suatu medan magnet akan mendapatkan gaya magnet ya, namanya F. F-nya adalah segini ya. Jadi ini adalah F-nya. Ini tadi adalah B. Ya, itu aja informasi yang ada. Yang ditanya, berapakah kelajuan partikel ini? Yang B, radius lintasan partikel. Yang C, periode revolusi partikel. Oke. Nah, ini saya sudah gambarin ya. Ini adalah gerakan dari elektron. Gerakan dari partikel tersebut. Nah, kita belum tahu proton atau elektron. Kita belum tahu. Yang hijau, titik bulat hijau ini ya. Saya gambarin begini ya. Titik tengah terus dibuletin. Nah, ini artinya medan magnet itu menuju ke mata kita. Jadi dia tegak lurus dengan permukaan layar. Permukaan layar laptop atau layar HP kalian. Tegak lurus. Dia keluar dari sana menuju ke mata kita. Ya. Nanti kalau kalian ketemu simbol cross gini ya. Ini artinya medan magnetnya tuh masuk bidang. Oke. Kalau yang ini adalah keluar bidang. Nah, saya biasanya cara mengingatnya tuh begini aja. Ini kalau misalkan ini adalah mata saya. Ya, ini adalah mata saya. Nah, kemudian ada panah yang menuju ke mata saya. Nah, ini ekornya panah. Nah, kalau misalkan panahnya menuju mata saya, maka saya akan melihat titik ya, titik panahnya, titik runcing depan ini. Tapi kalau saya melihat dari sini, maka ekornya yang saya lihat, ini adalah ekornya. Gitu. Jadi panahnya menjauhi saya. Tapi kalau saya lihat dari sini, panahnya mendekati mata saya. Ya, seperti itu ya. Oke, kita akan mengerjakan. Ya. Ini solusinya sudah saya buat rinci ya. Jadi pada gambar, ya, arah B itu adalah keluar bidang kertas. Ya, kalau seandainya kita gambar di kertas. Tapi kalau sekarang ada di komputer, maka keluar bidang layar komputer. Ya, ke mata kita arahnya.
Kemudian kita gunakan aturan tangan kanan untuk mengevaluasi gaya yang bekerja pada partikel. Oke, kita pakai tangan kanan, ya. Kemudian arah tanda panah yang berlawanan jarum jam adalah arah gerak partikel. Nah, ini di gambar kelihatan ya. Ini adalah arahnya seperti ini. Tapi sebenarnya kalau di ini sebenarnya gambarnya itu begini ya. Arah gerak partikel kan dia akan melingkar seperti ini. Oke. Nah, namun di titik ini, nah, titik ini sebenarnya partikel tuh ingin bergerak ke sini. Sebenarnya ini adalah kelajuan tangensialnya. Arahnya ke sini ya. Nah, jadi ini nanti yang kita pakai ya arahnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan tangan kanan dulu ya untuk menentukan apakah ini elektron atau proton. Nah, silahkan kalian tangan kanannya arahkan keempat jari ke tanah, ke bumi. Itu adalah searah dengan si V-nya. V. Panah yang warna biru ini. Arahkan ke bawah. Oke. Sudah ya. Kemudian B-nya arahnya kemana? Keluar dari layar. Berarti kemana arahnya? Ke mata kita kan? Berarti tangan kita keempat jari ke arah V atau ke arah bumi ya dalam hal ini. Kemudian telapak tangan ke wajah kita. Oke? Sudah ya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, maka jempolnya arahnya kemana? Sudah, Pak. Ke kiri, Pak. Kiri, Jempol- Pak. Ya, jempolnya arahnya ke kiri. Artinya, kalau kita pakai, kita asumsikan dia adalah proton, seharusnya itu geraknya tuh ke sini jadinya. Karena dia mendapat gaya ke sini ya. Dia harusnya, ini lihat, ini ada V, ini ada F gitu kan. Maka ada resultan di sini kan. Nah, gini. Artinya apa? Artinya partikel tuh, dia harusnya bergeraknya begini. Nah, gitu arahnya harusnya. Ya. Kalau dia proton gitu kan, karena sesuai aturan tangan kanan jempolnya, tapi ini arahnya justru kebalikan. Arahnya itu gayanya itu ke sini. Gitu kan ya? Ini yang seharusnya. Gitu. Maka oleh karena itu kesimpulannya ini muatan apa? Proton atau elektron? Elektron, Pak. Ya, betul. Jika partikel adalah muatan positif atau proton, maka gaya yang dialami muatan ke kanan. Ya, ini ke kanan yang ini. Sementara gaya yang dialami oleh partikel adalah ke kiri. Kebalik ya. Ke kanan harusnya, ini saya salah tulis. Ke kiri ya. Sementara gaya yang dialami oleh partikel adalah ke kanan. Oleh karena itu, kesimpulannya partikel adalah muatan negatif atau elektron. Oke ya, sampai sini sudah jelas? Atau ada yang ingin bertanya, silahkan. Nggak ada? Tidak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada. Sekarang saya lanjutkan. Nah, sekarang kita ingin hitung berapa kelajuan dari partikel tersebut. Nah, sekarang saya coba ambil dulu ini ya, sorry. Ambil dulu gambar ini. Saya bawa ke sini. Aduh, sorry. Sebentar. Saya ambil dulu gambarnya, saya bawa ke sini. Nah, ini dia. Nah. Oke ya, ini saya hapus sebagian ya, biar gambarnya agak bersih. Oke, ini saya hapus dulu. Oke. Nah, sekarang lihat ya. Ini saya sambil jelaskan konsepnya ya. Nah, jadi kan kita sudah lihat bahwa ternyata ada gaya yang arahnya ke tengah. Ya, ini adalah FB. Nah, kemudian ini kan ada resultan gaya ya tadi ya. Ini ada V, ini adalah F gitu ya. Nah, maka apa yang terjadi? Dia belok ke sini gitu. Nah, terus misalkan sekarang dia sudah sampai di sini. Ya. Maka vektornya kemana arah gayanya? Ke sini, V-nya. Pakai lagi tangan kanan coba. V, arahkan ke 4 jari ya. Pakai tangan kanan, arahkan 4 jari ke arah V, kemudian B-nya ke keluar.
Berarti kan harusnya gayanya ke sini ya, gayanya ke sini. Tapi karena dia muatannya negatif, maka arah gayanya kemana lagi? Atas, Pak. Ke atas, Pak. Ke atas. Ke atas. Ups, sorry, ini gambarnya kurang bagus. Ke atas. Nah, F gitu ya. Oke. Jadi yang ingin saya katakan apa? Bahwa dimanapun titik yang kita tinjau, ya nanti kalian boleh uji sendiri. Ternyata gaya yang dialami oleh partikel ini selalu ke pusat. Nah, titik pusat. Nah, gaya yang selalu gaya yang arahnya selalu ke pusat itu yang kita sebut sebagai gaya sentripetal. Itu. Ya, gaya sentripetal. Nah, sekarang kita ingin tahu dulu, misalkan di bagian sini ya. Di bagian sini, berapa sih kelajuan partikel? Jadi kita cukup pakai aja yang ini. F sama dengan QV cross B. Ya. Crossnya kita bongkar, berarti jadi sin sudut ya. Psi. Ya. Psi itu adalah sudut antara. Ya, apa? Sudut antara V dengan B. Lihat. V-nya kemana? V-nya ke bawah. B-nya kemana? B-nya arahnya tembus ke dari apa namanya? Keluar dari permukaan. Berarti sudutnya berapa? 90 derajat. Sin 90 sama dengan 1 ya. Sin 90 derajat sama dengan 1. Nah, silakan masukkan F. F-nya sudah ada nilainya, B-nya sudah ada nilainya, E adalah muatan elektron berapa. Jadi kalian tinggal masukkan nanti dapat nilai segini. Gitu ya. Oke, kemudian untuk mencari radius, ini pakai gaya sentripetal. Saya turunkan aja ya. F sentripetal sama dengan kan M kali A. Gitu ya. Yang menjadi gaya sentripetal ini apa ya? Gaya magnet. FB sama dengan M. Ini jadinya A sentripetal. Percepatan sentripetal adalah V kuadrat per R. Gitu ya. V kuadrat per R. Berarti ini adalah Q VB sama dengan M V kuadrat per R. Kan gitu. Berarti ini bisa ditulis. Ini sama-sama coret. Tinggal V ya. QB sama dengan M V per R. Yang ditanya adalah R-nya. Radiusnya atau jari-jarinya. Berarti MV per QB. Gitu ya. Jadi ini adalah yang rumus yang kita cari. Tinggal masukkan masa elektron berapa, kecepatannya berapa, muatan elektron berapa, sama B-nya berapa. Nanti dapatnya segini. 0,0071 meter. Oke. Periode ini silakan penurunan ini kenapa bisa T sama dengan 2VR per V? Kan begini ya, periode itu kan waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran gitu ya. Ini ya, saya ulangi. Waktu untuk satu kali putaran. Gitu kan ya. Satu kali putaran berapa? Ya keliling lingkaran. Gitu kan ya. Keliling dibagi dengan kecepatannya. Dapatnya waktu T. Gitu ya. Biar lebih jelas nanti boleh lihat di slide ya. Ini sudah diturunkan di situ. Jelas ya. Seperti itu. Jadi tinggal dimasukkan dapatnya angkanya segini. Itu yang ingin saya sampaikan, dua contoh ini mewakili apa yang kita pelajari di week ke-6, yaitu tentang gaya magnet. Ya, ada dua ya. Satu adalah gaya magnet. Ya, seperti ini kita ingin mencari, misalkan di sini adalah kelajuannya kawat. Ya, kita menggunakan gaya magnet ya. F sama dengan QV cross B, atau kalau misalkan dia pada kawat, F sama dengan IL cross B. Kemudian yang kedua adalah gerak siklotron, yaitu gerakan melingkar pada gerakan muatan listrik ya pada suatu medan magnet sehingga nanti gerakannya menjadi melingkar. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada?
Belum ada. Ya, masih mencerna. Oke, mungkin ada yang masih bingung ya, Pak, kok bisa sih gerakannya melingkar gitu? Jadi sebenarnya begini ya, gerakan melingkar itu adalah kombinasi dari dua vektor ya. Yang pertama adalah vektor V, yang kedua adalah vektor F di sini. Ya, jadi ini akan menimbulkan resultan ya. Resultannya kemana arahnya? Resultannya ke sini, gitu kan ya. Jadi si partikel ini dia akan bergerak begini, gitu kan ya. Nah, misalkan sekarang sampai di sini, Nah, maka kecepatannya udah ke sini, gitu kan ya, V-nya. Kemudian F-nya ke tengah lagi. Jadi dia ada resultan lagi, jadi digerakannya akan begini, gitu. Biar lebih real lagi, contohnya gini ya, ini ada kerbau, ya, ini ada kerbau, ini tanduknya, ya, ini ekornya, ini kerbau kita lihat dari atas, dari langit. Nah, kemudian kerbau ini itu diikat ya, diikat di sini. Nah, terus kerbaunya ngelihat rumput di sini. Ini rumputnya. Apa yang terjadi? Kerbaunya pingin ke sana. Dia bergerak ke sana, gitu kan. Tapi ada tali. Nah, ada tali, ada tegangan tali di sini, ada gaya yang narik kan. Itu kan. F sentripetal kita sebutnya. Apa yang terjadi? Kerbaunya jadi ke sini nggak? Ke titik A nggak? Nggak kan? Kerbaunya akan, karena ada tali, sama kayak inilah, sama kayak kalian ada megang batu terus kalian ikat tali, kemudian kalian putar gitu. Jadi dia akan ke sini. Nah, gitu. Nah, sampai pas di sini juga sama. Ini kerbaunya sudah sampai sini. Ini ekornya, ini tanduknya. Dia masih diikat tali. Nah, talinya yang warna merah aja lah. Nah, ini tali, ini ikat tali lagi gitu. Nah, sekarang kerbaunya ngelihat rumput yang ada di sini gitu kan. Apa yang dilakukan? Ya dia pingin ke arah rumput dong. Ke sini. Gitu ya. Ini V. Tapi ada tali. Ada tali yang narik kan gitu, menahan. Apa yang terjadi? Kerbaunya jadi nggak ke titik B. Dia akan belok lagi. Ya begitu seterusnya. Makanya terjadilah suatu lintasan yang berbentuk lingkaran. Makin sini makin kurus kerbaunya ya. Ya nggak makan-makan dia. Itu ya. Jadi ini tadi V-nya ke sana. Dia ngelihat rumput lagi yang jauh di sini. Jadi dia ingin bergerak lurus ke sana. Tapi karena ada ikatan tali ke sini, makin dia jadi belok lagi ke sini. Nah, gitu. Ilustrasinya seperti itu. Nah, ini udah makin kurus lah dia nih. Nah, nggak makan dia. Nah, gitu dia. Ikat tali lagi. Apa yang terjadi? Belok lagi. Nah, seperti itu. Itulah yang terjadi dengan si kerbau. Analoginya mirip dengan yang terjadi sama partikel bermuatan yang bergerak dalam medan magnet. Dia akan mengalami gaya sehingga gerakannya itu akan berbelok gitu. Kalau misalkan masih dalam medan magnet tersebut, dia akan belok terus sampai akhirnya melingkar seperti ini. Ya, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Ini juga ya, ini sebagai informasi tambahan saja. Kalau misalkan ini ada orang, ya orang, kemudian dia sedang megang tali yang ditarik dengan batu, gitu ya. Ini tali, saya gambarin talinya nyambung sebenarnya, tapi untuk menggambarkan ini saya buat dia putus-putus. Kemudian ini batu, kemudian dia putar-putar gitu ya. Gambarnya kurang bagus, sebentar. Orangnya agak besar aja ya. Orangnya agak besar. Nah, dia pegang tali ya. Nah, ini adalah si batunya di sini. Nah, batunya ini diputar-putar gitu. Nah, ya, misalkan ini arah putarannya ke sini. Sama dengan arah panah. Nah, kalau seandainya batunya sedang berada di puncak ya di sini ya. Kemudian talinya putus. Oke, talinya putus nih. Tus di sini. Apa yang terjadi dengan batu? Akan kemana dia? Ada yang bisa jawab?
batunya, lihat ini arah putarannya kan? Berarti batunya akan bergerak ke sana. Dia akan bergerak ke sana karena ini adalah bumi ya. Maka dia akan bergerak ke sana kemudian dia jatuh begini. Gitu kan ya? Kalau batunya pas di sini ya, ini talinya, kemudian talinya putus di sini, putus gitu ya. Nah, ini kan dia punya vektor kecepatan arahnya ke sini gitu ya. Kemudian gaya penahannya putus, apa yang terjadi? Dia nggak jadi gerak melingkar, apa yang terjadi? Dia akan begini. Nah, harusnya kalau tidak ada gravitasi ya lurus aja, tapi karena ada gravitasi dia akan bergerak begini. Nah, begitu ya. Oke ya, itu beberapa tambahan mengenai gerak melingkar. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Nggak ada. Oke, sekarang saya mau gambarin satu lagi ya. Kalau nggak salah kita pernah bahas dulu ya. Misalkan ini adalah bumi, ya. Kemudian bumi punya satelit namanya bulan, ya. Ini moon, bulan. Nah, kita tahu semua bahwa bulan itu berevolusi, ya, berevolusi terhadap bumi. Selain dia berotasi, ya, dia berputar terhadap porosnya sendiri. Ya, dia juga muterin bumi, gitu kan. Lintasannya ya tidak sempurna bulat, tapi dia berbentuk elips. Cuma dalam hal ini saya bilang saja dia bentuknya lingkaran. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa bulan itu dia berputar mengelilingi bumi? Nah, berdasarkan ilustrasi yang sudah saya sampaikan di atas, maka harus ada dua vektor yang bekerja di sini. Yang pertama adalah, kalau misalkan bulannya pas di titik sini, maka dia punya vektor kecepatan arahnya ke sini. Kemudian ada gaya yang mempertahankan dia terikat sama bumi. Apa? Gaya gravitasi. Kalau misalkan tiba-tiba gaya gravitasi bisa dihilangkan gitu ya, pencet, gravitasi hilang. Apa yang terjadi? Yang terjadi kalau gravitasi hilang, nah maka bulan tidak lagi memutari bumi, bulan akan pergi ke sana. Nah, begitu. Ya. Nah sekarang kalau lagi, ini moon ya. Kalau sekarang tiba-tiba, seandainya tadi kan ini ada vektor kecepatan arahnya ke sana, kemudian ada gaya gravitasi yang narik kan, yang narik bulan. Nah, kalau tiba-tiba V-nya ini hilang, gitu, apa yang terjadi? Bulan akan tertarik ke bumi, makin lama makin dekat gitu. Nah, kenapa bulan nggak pernah jatuh-jatuh ke bumi? Ya karena dia masih punya V. V-nya ini ada terus gitu loh. Nah, resultan dari F gaya gravitasi sama V inilah menyebabkan gerakannya melingkar gitu. Kalau tadi yang ilustrasi yang di atas itu kan yang mengikat ada antara dua benda itu kan adalah tali ya. Nah, sekarang antara bumi sama bulan yang mengikatnya apa? Yang mengikat adalah gaya gravitasi. Oke, seperti itu tambahan dari saya. Untuk magnetostatik, apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, ini hari ini yang bertanya saya catat ada Roma, baru satu orang. Yang lain mungkin mau menyampaikan pendapat? Oh, ini ada Sarah. Sarah dari bioproses ya. Iya, Pak. Sarah, saya ya izin bertanya. Saya membaca artikel lain mengenai efek Hall. Oke, dikatakan bahwa suatu lempeng di arus listrik dan ditempatkan pada daerah magnet akan menimbulkan potensial Hall. Oke, dan akan menimbulkan potensial Hall. Pertanyaan saya, bagaimana kita tahu pada potensial terjadi potensial Hall? Oke, saya jelaskan. Yang bertanya adalah Sarah ya. Pertanyaan dari Sarah. Pertanyaan efek Hall. Namanya sebenarnya efek Hall ya. Dari Sarah. Jadi gini Sarah. Efek Hall itu adalah suatu fenomena ya yang ditemukan oleh namanya Hall, ini nama orang, yang memanfaatkan gaya listrik dan gaya magnet untuk
membuat suatu efek ya, efek namanya efek Hall, di mana efek Hall ini adalah bisa digunakan untuk selektor kecepatan. Jadi sebagai contoh tuh begini. Misalkan ini kita punya lempeng ya. Nah, ini lempeng ini bayangkan plat ya, besi gitu ya. Kemudian yang bagian atas saya kasih muatan positif ya. Muatan positif, yang bagian bawah saya kasih muatan negatif. Gitu ya. Jadi muatan ini terikat sama lempeng ini. Apa yang terjadi? Nah, antara kedua lempeng ini itu akan terjadi gaya listrik. Nah, gini gaya listriknya ya. Sorry, bukan gaya listrik, medan listrik ya. Sorry, medan listrik. Saya sebut namanya E. Gitu. Nah, sekarang kalau seandainya saya menembakkan suatu partikel, misalkan positif, ya, saya tembakkan dengan kecepatan V ke sini, masuk dia ke dalam. Nah, ini dia masuk daerah sini ya. V dia masuk. Nah, apa yang terjadi kalau ada partikel ya, Q masuk ke dalam suatu medan listrik E, ya, maka dia akan mengalami namanya gaya listrik. Kita sebut namanya FE. Kemana arahnya? Arahnya adalah searah dengan si E-nya. Jadi kalau dalam hal ini kita bisa lihat ya, ini arah dari E-nya, arah dari V-nya kan ke sana. Kemudian arah E-nya ke bawah. Gitu. Ini lihat, ini ada dua vektor gitu. Apa yang terjadi? Ada resultan vektor, arahnya miring ke sini gitu. Jadi dengan kata lain, awalnya dia bergerak lurus, kemudian setelah masuk ke dalam medan listrik ini dia akan belok ke sini gitu. Nah, akhirnya dia akan nabrak ke sini. Ini yang disebut sebagai efek Hall. Nah, beda tegangan antara ini misalkan lempeng A, ini lempeng B. Nah, beda tegangan ini yang kita sebut namanya VAB. Nah, VAB ini adalah yang disebut sebagai potensial Hall gitu. Ya, begitu. Siapa tadi yang nanya? Sarah? Iya, Pak. Jadi itu ya yang disebut sebagai fenomena efek Hall. Kemudian beda potensial antara dua lempeng ini yang disebut sebagai potensial Hall. Nanti saya akan buatkan satu contoh soal ya yang berkaitan dengan selektor kecepatan. Jadi di sini akan memanfaatkan medan listrik dan medan magnet. Jadi nanti ada muatan yang akan bergerak ke dalam daerah ini. Nah, di daerah ini akan ada gaya listrik dan gaya magnet. Nah, ini nanti aplikasinya pada selektor kecepatan gitu. Nanti dia akan bisa lolos. Ini untuk memilih partikel dengan massa ataupun kecepatan tertentu gitu ya. Nah, saya tambahkan sedikit bahwa apa gunanya efek Hall ini? Gunanya ini banyak sekali digunakan untuk di pabrik-pabrik. Jadi ini misalkan cerobong asap pabrik ya. Kita tahu asap itu kan partikel-partikel ya sebenarnya. Partikel yang sangat kecil kemudian dia ringan sehingga dia tuh akan membentuk kayak koloid gitu ya. Dia kalau di udara tuh akan kayak menggumpal istilahnya gitu. Itu kan hasil pembakaran. Nah, kalau misalkan partikel-partikel ini dilepas langsung ke udara gitu kan, itu kan akan mencemari lingkungan gitu. Mencemari lingkungan. Sebenarnya ini adalah partikel-partikel ya. Nah, terus gimana caranya? Salah satu cara untuk mengurangi polusi ya. Nah, jadi pada cerobong asap itu dipasang sama seperti efek Hall ini. Jadi di sini ada lempeng. Jadi ini dihubungkan dengan suatu sumber ya, positif negatif seperti ini. Ini positif negatif. Maka ini bagian positif. Lempeng gitu ya, ini bagian negatif gitu. Nah, kemudian asap ini kan akan bergerak gitu. Nah, asap ini dia bermuatan listrik. Nah, ketika dia masuk ke daerah sini yang ada medan listriknya, nah dia akan mengalami gaya listrik. Jadi dia akan nempel nanti. Jadi misalkan ini adalah suatu muatan ya, partikel asap gitu ya, debu misalkan, dia muatan positif dia akan nempel ke sini.
Itu yang lain juga mungkin lebih cepat dia akan nempel ke sini. Jadi di bagian sini akan numpuk gitu. Nah, kemudian nanti pada waktu-waktu tertentu, kalau sudah tumpukannya banyak, ini akan dibersihkan. Kemudian ini menjadi kayak debu gitu. Jadi bisa dibuang. Jadi dia nggak akan langsung lepas ke udara. Seperti itu. Kalau yang muatan negatif, ya muatan negatif, ini misalkan, ya berarti kan dia akan nempel ke sini. Gitu. Dia akan nempel di bagian sini. Ya, begitu. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Izin Pak, Ya. Siapa ini? Mida Pak, dari TB. NIM berapa? 16 Pak. 16. Mida, silakan Mida. Tadi kan di selektor kecepatan ya Pak. Betul. Ada muatan ya Bapak bilang tadi ya. Betul. Jadi Pak, kalau ada nih Pak kan muatan dengan itunya kecepatannya beda-beda. Jadi cara kita untuk mengetahui lajunya itu gimana Pak untuk salah satu muatan aja? Laju dari salah satu muatan. Iya Pak. Ya, itu bisa ditentukan begini, apa namanya? Ini misalkan kita nggak tahu V-nya berapa ya, kita ingin tahu V, tapi ada masanya gitu. Nah, kemudian kita tahu misalkan ini ada E-nya saja. Misalkan saya pakai medan listrik aja ya. Nah, ini kan kita bisa lihat dia akan jatuh ke sini. Nah, pada sini. Nah, jadi kita bisa ukur dari sini ke sini ini berapa ya. Dari informasi ini, maka kita bisa tahu kecepatan dia di sini awal berapa gitu. Ini juga sama ya, Mida. Biar lebih jelas nanti saya akan buatkan satu contoh ya. Jadi tadi satu adalah selektor kecepatan. Yang kedua menentukan kecepatan ya. Kecepatan partikel. Oke ya. Ada dua lah yang saya mau buat contohnya nanti. Begitu ya Mida ya. Nanti boleh ditanyakan lebih lanjut. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, biar lebih jelas. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Tidak ada, Pak. Oke, jadi hari ini yang bertanya ada Roma, Mida, dan Sarah. Ada lagi yang lain? Silakan. Kita sebentar lagi sudah masuk UTS ya. Jadi tolong dipersiapkan materi UTS itu sampai di week 7. Week 7 kita akan bahas mengenai gaya magnet akibat arus listrik. Ya. Nanti itu yang melibatkan F sama dengan IL cross B tadi. Sebelum kita tutup, masih ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Sebastian, yang lain? Tidak ada Pak. Nggak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada Pak. Tidak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, terima kasih sudah mengikuti kelas online. Jangan lupa kalau yang baru masuk, kemudian belum ketik hadir, tolong ketik hadir ya. Nanti biar bisa kelihatan siapa saja yang hadir hari ini. Oke, kalau gitu terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Terima kasih.